Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, di sini sudah terlihat saya sudah berada dalam desktop Mendeley-nya. Untuk membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengecek terlebih dahulu apakah di Microsoft Word kita sudah ada akses Mendeley atau belum untuk mempermudah kita membuat daftar pustakanya. Jadi, cara melihatnya dengan cara kita masuk ke Microsoft Word, lalu kita klik Reference. Nah, di sini sudah terlihat kotak akses di mana untuk mengakses Mendeley-nya, Mendeley Sheet-O-Matic. Berarti sudah terinstall aplikasi Mendeley dalam Microsoft Word kita. Jika belum ada, kalian bisa menginstalnya dengan masuk ke desktop Mendeley lagi, terus klik di bagian atas ini Tools, lalu di sini kalian bisa klik Install Microsoft Word Plugin. Tetapi di sini tulisannya Uninstall Microsoft Word Plugin karena saya sudah menginstal Microsoft Word Plugin. Tetapi jika di sini bacaannya Install Microsoft Word Plugin, itu tandanya Mendeley kalian belum ada di Microsoft Word kalian. Nah, makanya kalian harus install terlebih dahulu Mendeley kalian ke Microsoft Word. Jika sudah, kita bisa langsung menggunakan Mendeley ini dan mengaksesnya ke daftar Microsoft Word. Lalu kita masukkan jurnal-jurnal atau referensi-referensi yang kita gunakan dalam pembuatan penelitian kita atau makalah kita atau tesis. Caranya dengan klik icon add, lalu masuk ke file tempat kalian menyimpan referensi-referensi yang kalian gunakan. Ini saya sudah masuk duluan ke sini. Lalu saya langsung blok aja semuanya karena saya menggunakan semua jurnal ini dalam referensi kajian teori saya. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ada bagian others, penulis, lalu di sini ada judulnya, lalu di sini juga ada tahunnya, ada penerbit, dan ada jam kalian mengupload jurnal-jurnal ini ke Mendeley-nya. Lalu kalian bisa mengecek terlebih dahulu sebelum membuat daftar pustaka. Kalian bisa mengecek dulu setiap jurnal yang kalian punya dengan klik satu kali. Nah, lalu di sini ada detailsnya. Kalian lihat terlebih dahulu tipenya. Di sini tipe yang saya gunakan adalah jurnal artikel karena memang yang saya gunakan adalah jurnal. Tetapi jika buku, kalian bisa ganti dengan buku atau generik atau komputer program sesuai yang kalian gunakan. Lalu di sini ada judulnya. Di sini judulnya sudah sesuai. Setiap katanya hurufnya kapital depannya. Tapi kalau jika belum sesuai bisa kalian ubah sendiri. Lalu di sini ada penulisnya, ada tahun terbitnya, volume, isu, dan jumlah halamannya. Dan di sini juga ada abstraknya. Tetapi jika abstrak ini kosong itu tidak masalah. Begitu juga dengan teks, kalau kosong juga tidak masalah. Dan untuk other keywords-nya kalau kosong juga tidak masalah. Nah, di sini saya sudah punya tinjauan pustaka yang saya buat untuk mata kuliah metodologi penulisan ilmiah. Di sini saya punya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yang saya buat ini itu belum punya catatan kakinya atau kutipannya. Jadi saya belum saya mengutip kalimat ini dari mana. Selain saya akan menjelaskan membuat daftar pustaka, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengutip menggunakan Mendeley. Jadi Mendeley ini juga bisa kita gunakan untuk mengutip kalimat dari paragraf yang kita buat. Oke, sekarang ini paragraf pertama. Ini belum ada
catatan kakinya atau pembuatnya siapa, penulisnya siapa, saya mengambil dari mana sumbernya. Saya akan buat yang pertama. Nih, kalian bisa klik 2 kali untuk melihat PDF-nya. Kalian bisa, kalau misalnya kalian lupa itu yang mana, PDF-nya yang mana, kalian bisa klik 2 kali, terus kalian bisa baca lagi apakah benar yang ini yang kalian gunakan di paragraf pertama ini. Kata industrial di sektor kehutanan adalah bentuk dari pemanfaatan produksi kayu yang merupakan program pembangunan yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kalian bisa lihat apakah ada. Oke, lalu jika sudah kalian pastikan, kalian bisa lihat ke details. Kalian bisa masuk ke bagian details ini, yang bagian kanan. Lalu kalian klik di judul, judul. Nah, di judul ini kalian bisa copy semuanya. Oke, copy. Lalu kita masuk lagi ke Microsoft Word. Lalu di kalimat terakhir, saya letakkan kursor di kalimat terakhir. Oke, di kayu, di U-nya. Lalu di enter sekali. Lalu kita klik reference, masuk ke bagian reference, terus insert citation-nya. Nah, setelah kalian klik insert citation-nya, akan muncul kotak seperti ini. Nah, di sini kalian bisa paste yang judul yang tadi kalian copy. Nah, sudah di paste, akan dapat judulnya dari sini. Kalian bisa klik 1 kali. Nah, akan muncul ini, Malik 2013. Itulah penulis dari jurnal ini. Oke, kita klik oke. Tunggu sebentar. Oke, kita tunggu dulu. Dia masih loading. Nah, secara otomatis dia akan terbuat sini kutipannya dari Malik 2013. Jadi kalimat paragraf pertama ini yang menyatakan adalah Malik pada tahun 2013. Penelitian dia tahun 2013. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di paragraf kedua ini. Nah, di paragraf kedua ini ada beberapa kalimat. Kebetulan di sini saya membuat ada bagiannya. Ini yang pertama. Lalu yang bagian dari industri kayu sampai bawah ini 2. Jadi dalam satu paragraf ini saya punya 2 sumber. Jadi saya buat dulu yang terakhir ini kalau sumber 9 ya. Spasi. Kita cari lagi di bagian managenya. Kita masuk ke library tadi ya. Oke, ini kalau kalian ini. Nah, kita sama seperti tadi caranya, kita copy judulnya dulu, lalu masuk ke Word, insert citation, lalu kita paste, lalu kita klik. Nah, di sini yayanya itu huruf kapital semua. Langsung aja kita bisa edit di sini. Ya, pakai huruf kecil. Oke. 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 Klik di sini aja, bisa. Kenapa et al? Kenapa di sini ada et al? Kita masuk lagi ke PDF-nya 2 kali. Nah, karena di sini penulis dari judul presentasi limbah pada industri sawmill PT Berau Karya Indah di Kabupaten Teluk Bintuni ini, penulisnya itu lebih dari 1 orang. Jadi bukan cuma saya saja, tapi ada Rusdi dan Yohanes. Jadi jika lebih dari 1 orang, catatan kakinya yang pengutipnya itu kita ditulis et al atau DKK kalau kita secara manual. Tapi jika ditulis dari Mendeley, tulisannya adalah et al atau sama aja dengan dan kawan-kawan, sama saja dengan DKK.
Oke, kita bisa lanjutkan di paragraf selanjutnya. Sama seperti tadi caranya. Saya praktekkan dulu. Saya akan masukkan semua dulu. Kita buat semuanya dulu catatan kakinya. Masukkan semua sumbernya. Jadi jangan lupa, kalau kalian lupa ini tuh gimana siapa pengutipnya, kalian bisa baca ulang di PDF yang tadi dengan cara mengklik 2 kali. Nah, sudah semua, kita masukkan sumbernya, catatan kakinya. Jadi tinjauan pustaka yang kalian buat itu, kita harus tetap tuliskan sumbernya dari mana, agar tidak ada menghindari plagiaritas, copy paste, copyright. Jadi kita harus cantumkan kalimat yang kita buat itu siapa penulisnya, pengarangnya. Jadi kita masukkan kutipannya. Oke, setelah semuanya sudah punya sumbernya, setiap paragrafnya yang kita kutip, selanjutnya kita mulai buat daftar pustakanya. Oke, letakkan di kursor kalian di tempat daftar yang kalian ingin buat daftar pustakanya. Oke, di sini saya buat di halaman baru. Daftar pustaka. Caranya simpel sekali. Tinggal mengklik reference, lalu insert bibliography. Nah, tunggu sebentar, dia masih mengakses. Nah, setelah diaksesnya akan muncul semua jurnal kalian yang kalian masukkan tadi ke Mendeley. Ini ada 1, 2, 3, 4, 7 jurnal. Akan otomatis daftar pustakanya terbuat seperti ini. Tinggal kalian rapihin, tinggal di blok semuanya, terus buat ala tengah. Nah, jadi rapi. Nih, jadi rapi. Nah, jadi menggunakan Mendeley itu cepat sekali, mudah sekali. Itu tadi cara pembuatan daftar pustaka dan sedikit cara pembuatan mengutip dari saya tadi, mengutip secara otomatis dan membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata atau
yang kurang jelas, saya akhiri video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.